Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita akan bicara meneruskan tentang investasi ya. Karena ya seperti video sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana nanti kalau misalkan ya, bagaimana kalau nanti misalkan bisnis-bisnis ini diwariskan oleh Yusuf Mansur kepada keluarganya. Nah, ada video yang menarik teman-teman. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena ada pola konsep dasar yang menurut saya investasi yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Ya ini berulang kali ya teman-teman, dari kasus Indosuria, kasus apalah kayak gitu ya, sampai kasus Moya Video, ada kasus juga tentang patungan usaha gitu, Hotel City dan lain-lain gitu ya. Ini contoh kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Nah, ada sebuah investasi yang memang diniatkan oleh Yusuf Mansur sendiri, karena emang dia berbicara seperti itu ya. Itu untuk kepentingan, menurut saya untuk kepentingan dia, seolah-olah itu seolah kepentingan Indonesia ya teman-teman, dan itu seolah-olah dan itu dianggap benar dan hebat gitu ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan investasi Lesya Gedeng ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu lihat dulu videonya, dan nanti saya akan menjelaskan konsepsinya gitu ya. Karena ini sesuai dengan obrolan Yusuf Mansur di beberapa media atau bahkan di YouTube dia gitu ya. Kita lihat dulu teman-teman videonya. Yuk, check it out. Udah pada pukul-pukul apa itu? Nah, saya terusin yang tadi. Kita kan selama ini ngomong kan pengen beli Manchester United kan. Nanti kita rubah namanya menjadi Mansur United. Tetap aja Manchester United. Real Madrid kita beli, dan banyak orang menyaksikan kan, masa iya sih gitu. Loh, kalau nggak masa iya mah bukan mimpi namanya. Yang namanya mimpi itu harus masa iya. Kalau mimpi itu nggak bikin orang jadi masa iya, itu namanya bukan mimpi. Nah, jadi saya terusin. Semalam dengan izin Allah kami makan malam bersama Egi Maulana Fikri dan presidennya Lesya Gedeng. Sampai sekarang saya bacanya belum bisa nih. Lesya, gitulah pokoknya ya. Nah, terus kemudian pada makan malam itu mereka menginformasikan bahwa Benfica lagi butuh duit untuk merestrukturisasi klubnya, urusan transfer pemain dan lain sebagainya. Terus saya tanya kan, berapa duit gitu. Mereka bilang 150 million euro. Terus saya bilang, only 150 million euro? Terus dia bilang, what? Crazy, it's not only, it's 150 million euro, 150 juta euro. How can you say it's only? Ya saya bilang, iya only. Kenapa? Oh, when I share to 10 million people in Indonesia, saya bilang ketika saya share kepada 10 juta orang di Indonesia, it's only 255,000 rupiah. 255,000 rupiah only. Itu cuma 255.000 saja. Ini yang keren kan? Nah, 250. Sini kot. Saya lagi cerita makan malam semalam sama ini. Saya lagi cerita bagaimana makan malam semalam ya kan? Oh iya, dengan presiden klub. Nah, presiden klub Lesya. Ini yang punya gedung ini, yang punya stadion ini. Oh, Ini mau kita beli. nah, izin Allah. Izin Allah, kita Allahumma beli. sholli ala Muhammad. Iya. Jadi saya ngajarin supaya berani mimpi gitu kan. Sampai orang itu ngomongnya masa iya. Kalau nggak masa iya mah bukan mimpi namanya. Iya. Misalkan anak SD ditanya mau kemana lo, mau ke SMP, ya nggak ada yang bilang masa iya. Sebab dari SD pasti ke SMP. SMP bilang saya mau ke SMA favorit, ya nggak masa iya. Iya. Tapi kalau anak SMP ditanya, habis ini mau kemana lo? Gua mau jadi rektor di UI. Wah, masa iya lo jadi rektor? Nah itu, Egi kan? Ya. Bagaimana coba cerita Egi di masa iyain sama orang kan? Iya, Egi ini dari mulai kecil tuh memang pingin main di Eropa dia. Dia cita-citakan, dia impian. Tapi dia kerjakan, dia usahakan. Nah, sekarang cantik itu dapat. Dapat ya? Dapat. Benar. Bagaimana Firman Utina pengen jadi Kurniawan, ya kan? Terus pengen jadi siapa yang pemain dunia?
Iniesta, ya kesampaian juga. Ya. Jadi impian itu harus yang sifatnya masa iya gitu. Kalau udah di masa iyain sama orang itu bakalan jadi. Besok ini, Egi. Mana nih abang? Bang Kun. Tadi saya terusin, kita kan ngomong tentang beli MU, tentang beli Madrid kan? Ya.
Apakah itu teman-teman videonya? Nah teman-teman, di sana kan disebutkan ya bahwasanya Yusuf Mansur itu mau beli dengan gampangnya gitu, dia mengucapkan kayak gitu karena akan di-share pada 10 juta masyarakat gitu ya. Nah, saya harus telusuri lagi konteks yang dibangun Yusuf Mansur, terlepas nanti dia bikin pattern asset management itu, terlepas daripada itu, karena faktanya pattern asset management adalah perusahaan yang tidak kompeten dan itu akhirnya menghilang dari peredaran. Ya, saya nggak tahu, kemungkinan besar orang yang berinvestasi di sana juga rugi. Itu masih mending ya karena diawasi OJK dan gulung tikar, dan saya nggak tahu apakah masyarakat ini dirugikan sebesar berapa ya. Kenapa saya katakan dirugikan? Dapat dipastikan ketika sebuah aset manajemen gitu ya, atau manajer investasi, dia itu sampai ditutup oleh OJK gitu ya, oleh Badan Pengawas Keuangan ini, bisa dikatakan itu ya perusahaan ini nggak kompeten dan dia itu kemungkinan telah merugikan masyarakat. Nah, ini kalau kita ngomongin pattern asset management, tapi kalau kita lihat ya konsep yang dibangun Yusuf Mansur, bagaimana dia mau mengumpulkan uang-uang itu melalui koperasi ya teman-teman bisa lihat video saya yang di belakang bagaimana pola Yusuf Mansur mengumpulkan koperasi, terutama dari koperasi ya, terutama dari investasi-investasi yang telah berlalu. Nah, sebagai contoh saya katakan ini ada ya, dia bahkan meeting gitu ya, bagaimana dia mau mengumpulkan uang itu lewat koperasi, terus dia itu koperasi Indonesia Berjamaah itu yang kantornya sekarang saya cari udah nggak ada gitu ya teman-teman, udah diganti dengan kantor apalah gitu lah. Pokoknya intinya kalau nggak salah travel ya teman-teman, travel milik dia juga, dan kantor koperasinya menghilang. Nah, andai kata kalau misalkan teman-teman ini masih melakukan hal itu, di mana orang-orang berinvestasi koperasi dan akhirnya Yusuf Mansur membeli saham di BRIS itu waktu itu, dan saya nggak tahu apakah ketika uangnya ditarik dari BRIS itu terus uangnya dikembalikan lagi atau tidak, saya nggak pernah tahu teman-teman. Karena ada komentar ya dia kehilangan 50 juta dan mereka nggak tahu harus kemana gitu ya. Dan bayangkan aja kalau misalkan dengan koperasi itu uang-uang kecil. Kenapa saya katakan uang kecil? Karena orang yang berinvestasi di reksadana atau di uang-uang investasi yang modelnya yang memang diawasi langsung oleh OJK dengan konteks ya misalkan yang sudah melantai di bursa, itu tidak bisa dikatakan tidak bisa atau tidak boleh gitu ya teman-teman. Ini kan mereka punya program ya, tidak boleh uang kecil masuk ke sana dengan mikro gitu ya, yang mikro sekali itu masuk ke sana dengan keterbatasan uang yang kecil itu kemungkinan keuntungannya sangat kecil. Jadi pemerintah itu melarang uang-uang kecil itu masuk ke sana gitu ya, karena nggak akan kerasa apapun. Akhirnya ya mungkin solusinya menggunakan koperasi Yusuf Mansur kayak gitu ya, dan itu buktinya ada. Nah, bayangin aja kalau itu terjadi dengan uang yang sampai triliunan itu, sampai 5 triliun itu untuk membeli Lesia Gedeng kayak gitu, terus beli Real Madrid dengan saya nggak tahu jumlahnya berapa ratus triliun. Itu bagaimana tata kelola keuangannya, terus masyarakat berapa jumlahnya, mungkin bukan 10 juta yang dirugikan, mungkin bisa sampai 50 juta orang yang dirugikan. Terus bagaimana lantas kalau misalkan masyarakat itu dirugikan? Kenapa saya akan mengatakan masyarakat itu dirugikan? Jadi gini, ketika patungan usaha itu dibangun oleh Yusuf Mansur dan akhirnya dia menggunakan koperasi, dia itu membangun hotel, itu membangun ya sebenarnya, dia itu mengakuisisi atau membeli hotel yang sudah mau jadi oleh seseorang, saya tahu namanya dan saya pernah bertemu. Terus kemudian itu menjadi Hotel City, dan akhirnya orang ini yang punya investasi di sana itu nggak punya nama sekali atas nama dia, dan bahkan tidak ada yang mewakili gitu ya. Dan kemudian namanya jadi milik Yusuf Mansur. Itu udah saya jelaskan di beberapa video teman-teman. Jadi investasi patungan usaha yang akhirnya itu asetnya menjadi milik Yusuf Mansur, padahal yang ngumpulin uang masyarakat itu Yusuf Mansur mengatasnamakan agama, dan mereka akan bilangnya ini akan menjadi aset masyarakat, aset jamaah ya teman-teman. Akhirnya jamaah ini yang telah berinvestasi tidak sama sekali punya aset di sana. Saya katakan dipastikan masyarakat ini tidak punya sama sekali aset di sana, walaupun masyarakat yang membayar itu.
Nah bayangin aja kalau ada 10 juta orang atau 50 juta orang yang mengalami hal yang serupa, dan akhirnya orang-orang ini ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin sampai meninggal, ada yang mungkin jadi jatuh miskin gara-gara kelakuan Yusuf Mansur yang kayak gini misalkan ya teman-teman. Karena ini sudah terjadi contohnya, karena ya sejarah akan terus berulang kalau misalkan orang-orang yang berperilaku seperti ini dibiarkan ya teman-teman. Karena dia merasa, oh saya sukses nih di patungan usaha, orang-orang pada investasi tapi itu jadi milik dia, misalkan kayak gitu. Terus dia melakukan hal itu lagi dan akhirnya menjadi milik warisan anak-anaknya nantinya, karena anak-anaknya sudah disiapkan seperti yang dia bicarakan di beberapa YouTube kayak gitu, disiapkan untuk menjadi pengelolanya. Dan masyarakat yang 50 juta atau 10 juta ini nggak punya aset sama sekali di sana dan tidak tahu harus kemana, dan ada yang sampai sakit, ada yang sampai meninggal, ada yang jadi jatuh miskin, akhirnya menjadi beban negara. Dan beban negara ini mensubsidi masyarakat-masyarakat yang lemah ini, yang jumlahnya puluhan juta, dan akhirnya kita membayar pajak. Masyarakat membayar pajak, kita beli makanan, kena PPN, dan lain-lain itu untuk membayar teman-teman yang ini. Jadi imbasnya itu ke semua masyarakat. Jadi teman-teman sebagai penonton channel ini harusnya bersyukur karena hal itu bisa kita cegah. Sebab kalau kita tidak komentar, kalau kita tidak speak up pada tahun-tahun itu, mungkin Yusuf Mansur sudah melakukan hal itu. Karena kita speak up, jadi namanya jadi tidak baik. Saya katakan kenapa seperti itu, karena memang tidak ada faktanya. Orang ini benar-benar amanah gitu, tidak ada faktanya. Sehingga program-program ini tidak terjadi. Sehingga tambal sulamnya yang misalkan investasi Yusuf Mansur ini tidak terlaksana, sehingga masyarakat itu tidak berinvestasi lagi di Yusuf Mansur itu, dan masyarakat tidak melakukan kurian, dan Anda sebagai orang yang membayar pajak tidak dirugikan karena bisa untuk membangun jembatan, bisa untuk membangun jalan, bisa untuk membangun infrastruktur PLN atau apa saja yang berkaitan dengan urusan publik ya teman-teman. Jadi saya bukan menyombongkan diri bahwasanya berkat saya enggak, karena yang bicara sangat banyak, saya katakan sangat banyak ya, bahkan dari tahun-tahun sebelum saya bicara sudah banyak yang bicara, orang-orang sudah tidak percaya dengan Yusuf Mansur. Jadi begitu ya teman-teman, ini hanya sebuah realita yang bahkan mungkin kita tidak bisa menghindari. Realita ini terjadi bukan cuma di perlakuan Yusuf Mansur ini, bahkan masih banyak ya teman-teman. Tapi kita mengingatkan dengan salah satu contoh ini, jadi masyarakat jangan pernah berinvestasi dengan investasi yang nggak jelas, dengan aturan-aturan investasi yang mereka bikin sendiri dan nggak jelas itu, dengan iming-iming yang nggak jelas, karena bisa dikatakan 100% kalau model investasi kayak gitu ujung-ujungnya kalian rugi. Begitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan Yusuf Mansur udah menyiapkan nih, kalau masyarakat yang berinvestasi nanti yang pegang kendali itu anak-anak Yusuf Mansur. Jadi kalian ngumpulin uang banyak, masyarakat mengumpulkan uang banyak demi investasi itu, dan akhirnya itu milik anak Yusuf Mansur dan kroni-krononya. Jadi bayangin aja. Terima kasih, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.